Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Dwi Fareza, Sarjana Chandra, NRP 02 dari Prodi D4 Teknik Perpipaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas keandalan, di mana tugas keandalan minggu kali ini tuh berhubungan dengan minggu yang sebelumnya mengenai suatu rancangan FTA ini. Jadi di sini terdapat beberapa komponen, di antaranya yaitu ada steam drum, pompa BFW, serta steam generator. Di mana steam generator ini ada tiga jenis steam generator, di mana memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk tugas keandalan kali ini menggunakan metode Monte Carlo yang dapat kita gunakan di software Excel. Nah, caranya kita susun terlebih dahulu eh, rangkaian sistem tersebut itu berjenis apa. Nah, melihat dari gambar ini, rangkaian sistem yang saya susun itu berjeniskan combine, yaitu berjenis seri dan juga paralel. Di mana rangkaian yang seri itu rangkaian 1, R1 ini, R2 ini, dan sedangkan yang rangkaian paralel itu R3, 4, dan juga 5. Nah, karena sistem saya ini berjenis combine, kita akan lakukan running Monte Carlo-nya itu kita hitung terlebih dahulu tiap-tiap komponen-komponen, di mana ada 5 komponen tadi. Nah, setelah kita hitung, kita ambil nilai reliability theoreticalnya itu terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambilnya itu yang di atas 0,8. Nah, ini hasil perhitungan saya. Jadi yang R1 itu steam drum dengan nilai reliability theoretical yang saya ambil itu di atas 0,8. Jadi nilai yang saya ambil itu 0,81 sekian. Dan R2 ini merupakan pompa BFW. Pompa BFW ini saya ambil juga 0, di atas 0,8. Di sini ada dua 0,8. Saya ambil yang lebih di atas 0,8. Jadi 0,81 sekian. Dan R3-nya itu berjenis flue gas steam generator. Sama halnya saya ambil juga di atas 0,8 nilainya. Dan R4 itu reformer effluent steam generator. Nah, ini saya juga ambil nilai hasil teoretikalnya itu di atas 0,8. Dan yang terakhir R5-nya itu shift effluent steam generator. Nah, ini juga uh, reliability theoreticalnya saya ambil 0,8. Nah, kemudian nilai-nilai yang tadi kita masukkan ke dalam kolom ini, di mana kolom ini itu menjelaskan tentang assume air value. Jadi nilai probability sukses yang nantinya akan kita hitung menggunakan Monte Carlo. Nah, langkah yang selanjutnya setelah kita menghitung reliability theoretical tadi, kita masuk ke random number. Nah, ini random numbernya ini bebas. Jadi ini kita lakukan untuk menjadi pembanding kesuksesan yang nantinya akan kita bawa ke tabel sukses atau value ini. Nah,
ketika tabel sukses ini bernilai 1, contohnya seperti ini di R2 ini. Nah, itu nilai dari reliability theoretical memiliki nilai yang lebih besar daripada random data yang kita ambil. Nah, ini bernilai 1 karena nilai teoretikal yang ada tadi sebesar 0,81 sekian dan nilai random number-nya yang kita bangkitkan tadi itu bernilai 0,7. Jadi, nilai reliability teoretikalnya itu lebih tinggi sehingga muncul angka 1 pada tabel sukses ini. Nah, muncul juga angka 0 pada tabel failure atau gagal dikarenakan ya tadi nilai reliability theoretical itu lebih tinggi daripada eh, random number yang kita bangkitkan. Nah, sedangkan kebalikannya apabila random number yang kita bangkitkan ini bernilai lebih tinggi daripada reliability theoretical, maka yang keluar muncul angka 1 itu failure. Berarti dapat kita definisikan bahwa eh, ini tidak bekerja. Equipment ini tidak bekerja atau gagal equipment ini. Yang nantinya dikarenakan ini R1 dan R2 ini tersusun secara seri pada blok diagram, sehingga R1 R2 ini harus bernilai sukses apabila ingin sistem ini dapat berjalan. Itu salah satu syarat sistem ini berjeniskan seri. Dan untuk ini sistem yang berjenis paralel itu apabila ada salah satu atau salah dua yang bernilai sukses seperti ini R4 dan R5 sedangkan R3 ini bernilai gagal, maka sistem dapat berjalan, tetap dapat berjalan dikarenakan ada dua equipment yang bernilai sukses. Namun apabila ada hanya satu equipment yang bernilai sukses, misalkan ini yang bernilai sukses, R3 bernilai sukses, R4 bernilai failure, dan R5 bernilai failure, itu sistem tidak dapat berjalan. Dikarenakan R3 ini memberikan bahan kepada R2 dan R1 ini tidak memenuhi kecukupan yang harus dijalankan oleh sistem. Jadi, apabila sistem tersebut ingin berjalan, setidaknya minimal 2 dari R3, 4, dan 5 ini harus bernilai sukses. Seperti ini. R4 bernilai sukses dan R5 bernilai sukses. Maka sistem dapat berjalan. Nah, setelah kita tahu dari definisi sukses dan juga failure ini, kita akan masuk ke dalam tabel Boolean truth. Karena kenapa kita gunakan tabel Boolean truth ini? Dikarenakan sistem yang kita punya itu memiliki rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Dapat diartikan memiliki rangkaian combine. Nah, karena kita menggunakan tabel Boolean truth, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu sistem dapat berjalan apabila ada beberapa equipment yang bernilai sukses dan sistem akan tetap berjalan apabila ada beberapa equipment yang bernilai failure. Nah, dikarenakan kita memiliki 5 jenis equipment, maka tabel Boolean truth ini memiliki beberapa kemungkinan sebanyak 32,
32 ini kita ketahui dari 2 pangkat n itu bernilaikan banyaknya equipment. Jadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu bernilai 32. Nah, di sini saya memiliki anggapan apabila R1 dan R2 bernilai 1 atau sukses, maka sistem dipastikan akan bisa berjalan. Sedangkan untuk R3, R4, dan R5 yang berjeniskan paralel, itu minimal 2 equipment yang harus bernilai sukses. Baru sistem ini dapat berjalan. Apabila hanya ada satu atau tidak sama sekali, maka sistem ini tidak dapat berjalan. Walaupun R1 dan R2 ini bernilai sukses. Jadi dari 32 kemungkinan yang akan muncul, itu yang pertama ada R1-nya bernilai sukses, R2-nya sukses, R3 sukses, R4 sukses, dan R5-nya sukses. Itu success of failure yang kita dapat yaitu bernilai sukses, dan probability of success-nya itu bernilai sekian. Nah, probability success-nya ini kita ambil dari nilai ini assume R value secara teoretikal, dimana kalau semua sistem berjalan dengan lancar atau sukses, maka probability of success-nya ini dapat langsung kita kalikan semuanya. Nah, sedangkan apabila ada salah satu equipment di R345 ini bernilai gagal, contohnya seperti ini, di mana R1, 2, 3, 4 ini bernilai sukses, dan R5 bernilai failure atau gagal, itu probability of success-nya itu kita hitung dengan cara semua nilai equipment yang bernilai sukses itu langsung kita kalikan dan dikali dengan nilai R value theoretical R5 yang bernilai gagal ini 1 min nilai theoretical ini. Kenapa kita kurangi nilai 1? Karena di sini kan R5-nya bernilai gagal, sedangkan pada sistem itu masih bisa berjalan. Nah, karena itu probability of success-nya itu kita ambil, jadi kita ambil juga nilai R5 yang bernilai sukses. Karena R5 ini gagal bernilai ini menjadi nilai gagal, jadi kesuksesan kita ambil 1 dikurangi nilai R value ini. Nah, kita lakukan juga perhitungan yang sama seperti halnya yang percobaan kedua ini yang bernilai R5-nya gagal. Nah, untuk kemungkinan yang muncul di percobaan ketiga itu R4-nya gagal. R4-nya gagal, ya. Jadi nanti ini perhitungannya di R4 ini 1 min R value-nya. Dan untuk percobaan yang kelima ini bernilai sukses karena R3-nya yang gagal. Dan kita lakukan perhitungan juga yang sama. Nah, untuk iterasi sukses bernilai 1 dan failure bernilai 0 ini akan muncul apabila suatu sistem yang dari tabel sukses ini muncul sesuai dengan tabel Boolean truth ini. Nah, contohnya seperti ini. Yang muncul itu angka 0, 1, 0, 1, 1. Di mana angkanya yang gagal itu R3 dan R1. R3 dan R1. Nah, R3 dan R1 ini kemungkinan munculnya itu ada di tabel Boolean truth urutan nomor 21
ini bernilai failure dikarenakan R1-nya ini gagal, yang dimana R1 ini bersifat seri, jadi ini itu harus bernilai 1 jika ingin sistem itu berjalan. Jadi nanti kita akan lakukan run program Monte Carlo untuk mengetahui sistem tersebut dapat berjalan atau tidak. Nah, kembali lagi ke iterasi success failure. Apabila di salah satu percobaan ini muncul, maka misalkan ini di angka 1 ini bernilai 1, dapat diartikan ini nilai tabel sukses ini bernilai 1, 1, 1, 1, 1. Maka pada tabel Boolean truth di iterasi sukses 1 failure 0 ini akan muncul nilai 1 pada urutan yang percobaan pertama ini. Dikarenakan ini tadi, tabel sukses ini bernilai 1 semua. Nah, apabila tabel suksesnya ini bernilai 1, 1, 0, 1, 1, di mana R3-nya gagal yang muncul di sini, maka yang bernilai 1 itu adalah percobaan yang kelima. Yang ini. Karena menyesuaikan tabel Boolean truth yang kemungkinan yang muncul tadi di R3-nya itu gagal. Nah, apabila di sini terdapat nilai 1, maka kita jumlahkan yang di sini juga. Probability of success ini yang kita hitung cuma yang bernilai sukses, karena perhitungan kita ini mengambil nilai suksesnya. Jadi nilai suksesnya itu kita jumlahkan semuanya ini. Dan nantinya iterasi success of failure-nya ini kita jumlahkan juga. Di mana nilai iterasi sukses atau failure-nya ini akan kita bawa pada kolom sistem di sini. Nah, di kolom sistem ini kita definisikan apabila nilai K59 itu ini. K59 ini bernilai lebih dari 0, maka sistem tersebut dapat diartikan berjalan atau sukses. Sedangkan apabila nilai K59 tadi kurang dari lebih dari 0, apabila nilai K59 tadi kurang dari 0, maka akan bernilai failure. Nah, jika ini, karena ini penulisannya begini. Ya. Nah, setelah kita ketahui beberapa sistem-sistem tersebut, kita akan melakukan perhitungan tentang kumulatif sukses, kumulatif failure, total iterasi, simulated reliability, theoretical reliability, dan juga persentase errornya. Di mana perhitungan kumulatif of success-nya itu kita dapatkan dari penjumlahan antara D13 itu suksesnya, antara nilai sukses ini dengan dirinya sendiri, kumulatif of success-nya. Kita lakukan perhitungan yang sama ke semuanya, ke semua equipment dan juga sistemnya. Nah, sedangkan kumulatif failure-nya kita lakukan hal yang sama seperti kumulatif suksesnya. Kita lakukan penjumlahan antara nilai failure iteration yang muncul dan dirinya sendiri, kumulatif of failure-nya. Dimana nantinya akan kita dapatkan nilai total iterasinya. Nilai total iterasi ini
memiliki nilai yang sama karena kita lakukan percobaan kepada semua equipment dan juga sistemnya itu bernilai sama. Nah, sedangkan nilai total iterasi ini kita dapatkan dari penjumlahan antara kumulatif sukses dan juga kumulatif failure. Kemudian kita lakukan perhitungan juga kepada simulated reliability ini, di mana simulated reliability ini kita dapatkan hasil dari kumulatif sukses ini D16 dibagi dengan total iterasi yang kita lakukan, sehingga kita dapatkan nilai sebesar simulasi reliability. Sedangkan untuk theoretical reliability ini kita samakan dengan perhitungan secara teoretikal tadi, ini dengan ini sama. Dan untuk errornya kita lakukan perhitungan dengan cara itu simulasi reliability ini dikurangi dengan theoretical reliability dibagi dengan theoretical reliability, sehingga kita dapat persentase errornya. Baik, kita lakukan running program terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan buat Visual Basic dulu. Visual Basic di mana kita akan masuk ke menu developer, kita masuk ke Visual Basic. Nah, di sini saya sudah lakukan pembuatan Visual Basic. Nah, di mana kita lakukan, kita susun terlebih dahulu ininya. Di sini terdapat button 19 klik, di mana button 19 klik ini mendefinisikan tombol program ini yang nantinya akan kita gunakan untuk run metode Monte Carlo. Maaf. Nah, untuk iterasi number application input box, enter number of iterasi but less than 20.000. Ini opsional, terserah mau 20.000, 2 juta juga boleh. Sedangkan lanjutnya itu kalian tabel 9 application, kita lakukan kalkulasi secara manual dan iterasinya true. Ini sesuaikan dengan apa yang dimodulkan atau apa yang ada pada VB program yang telah dikirim oleh Bu Arum. Nah, untuk VB program yang dikirim Bu Arum cuman memiliki 3 iterasi equipment, di mana sedangkan saya memiliki 5 iterasi equipment, maka akan saya tambahkan di bagian ini sehingga terdapat 5 iterasi equipment. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Ini sistem. Dimana ini untuk iterasi D16 ini artinya pada kolom D urutan 16 kolom D baris ke-16 itu kita lakukan perhitungan D13 ditambah D16. D13 dari D13 ini tambah D16. Kita lakukan hal yang sama pada F. F ini untuk R2 atau equipment kedua, H ini untuk equipment ketiga, J ini untuk equipment keempat, L ini untuk equipment ke-5. Sedangkan nilai N ini adalah
untuk sistem. Nah, setelah kita susun sedemikian rupa, maka dapat kita jalankan. Kita jalankan run dulu. Baik, setelah itu kita coba run program. Nah, setelah muncul input, setelah muncul bagian input ini, enter number of iteration but less than 20.000, kurang dari 20.000, kita coba masukkan iterasinya terlebih dahulu sebanyak 200. Nah, di sini sistem akan melakukan running. Nah, setelah muncul iterasi 200, sistem akan berhenti. Nah, iterasi yang muncul itu nilai sukses R1-nya itu sukses, R2-nya sukses, R3-nya failure, R4-nya failure, dan R5-nya sukses. Sehingga karena kita minimal 2 sistem, 2 equipment dari R3, 4, 5 ini harus sukses, maka sedangkan yang muncul ini yang sukses cuma 1, maka sistem dapat kita artikan gagal. Sistem akan gagal. Nah, kita coba lagi sebanyak 500. Nah, kita tunggu sampai total iterasinya ini bernilai 500. Total iterasi ini artinya kita lakukan percobaan atau perhitungan. Nah, di sini yang muncul nilai suksesnya R1 1, R2-nya 1, R3-nya 1, R4-nya 1, R5-nya 1. Sesuai dengan tabel Boolean truth tadi, pada percobaan ke-1 ini bernilai 1 semua, dan iterasi success or failure-nya itu pada tabel Boolean truth bernilai 1, sehingga hasil penjumlahan dari iterasi sukses ini bernilai 1. Artinya untuk iterasi Boolean truth tadi sukses, maka nilai tadi kita bawa ke sini sehingga itu bernilai sukses. Artinya sistem dapat berjalan dengan persentase errornya itu sebesar ini 6%, dan untuk setiap equipment itu memiliki persentase errornya sebanyak 1%, 5%, 1%. Nah, ini 0% dan 0%. Kalau kita coba munculkan R345-nya ini salah satunya bernilai 0. Kita masukkan 300. Nah, ini muncul angka 1 pada sistem, yang artinya sistem ini dapat berjalan walaupun nilai dari R5 ini bernilai gagal, failure, karena nilai failure, iterasi failure-nya bernilai 1, jadi R5 ini gagal beroperasi. Namun R4 dan R3 ini masih beroperasi, di mana R4 dan R3 ini dapat mengirimkan bahan bakar ke R2 dan R1. Karena R1 dan R2 ini wajib bernilai 1 iterasi suksesnya, sehingga sistem dapat berjalan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.